Lahir di Blitar. Blitar. Oh. Iya. Blitar. Blitar, lahir di Blitar. Makam Pak Karno. Tidak jauh. Tidak jauh. Blitar biasa banyak tanaman pohon jagung ya. Iya. Nggih. Terus itu apa? Ayam petelur ya. Telur. Ayam petelur. Saya pernah juga Pak mau ke Balikpapan tuh ninggalin nenek. Ayam tuh 200 cuman yang nggak bertelur 1. Oh ya? Kenapa nggak bertelur tuh yang satu? Ya, itu loh satu aja. yang Haji bertelur. Marco lupa ngawinin. Saya kepengen kayak Pak Haji Marco loh. Iya. Pak Haji. Allah Akbar Pak Haji. Jadi ibu tinggal di Balikpapan. Nggih. Lahir di Blitar. Nggih. Nah, ibu pindah ke Balikpapan umur berapa? Umur 25 karena rumah tangga nggak bagus. Ah. Coba-coba di Balikpapan. Ternyata di sana tambah parah. Terus gitu tahun 85. Tahun 85 buyar. Iya. Cerai mati, cerai hidup. Hidup. Cerai hidup. Nah, Dapat anak berapa? nggak ada sampai 2 kali nggak ada sama Pak Haji. Nikah yang pertama nggak dapat anak. Ya. Nikah yang kedua nggak dapat anak. Nggak ada juga. Yang Nikah yang pertama ketiga nggak ada juga. berarti masih ori dong alat kelaminnya. Au. Mau. Pak Haji, beda tua. Mau pesen 6. Utawa. Haha. Mau pesen 6. Jadi ibu lahiran tahun berapa? Tua lo Pak. Berapa? 54. 54. Pak Haji anakku. Iya, 54. Iya setiap nyimak itu waduh anakku live. Saya lahir tahun 70. Saya 72 kawin. 72 kawin. Nggih. Waduh. Umur 18. Kayak apa? Hidup sama nenek Pak Haji pernah yatim piatu saya ini. Oh ya? Iya. Yang nomor tidak bisa Pak kalau nyawang. Jadi sekarang nih di Balikpapan nih. Ya. Tinggal sama siapa aja di Balikpapan? Allah. Sendiri aja? Oke. Terus apa kegiatannya di Balikpapan kalau boleh tahu? Tempo hari anu Pak Haji ya. Jual es batu sekarang kalah dengan kristal. Jadi utuh menuh enggak ada apa-apa. Teman saya seperti Oh jadi kristal tuh udah mendunia ya? Iya, betul. Nggak hanya di Pulau Jawa aja ya? Itu kalau di pelabuhan Balikpapan tuh dilempari batu itu. Masuk di gang itu. Karena nutup ekonomi masyarakat kecil kan Pak Haji. Kalau saya ini melalang buana juga enggak bisa di ngomongin Pak Haji. Bu, jadi ibu dari gadis sampai sekarang usia 60 berapa? 70. 70 berapa? 71 nanti September. September 71. Jadi ibu udah nikah berapa kali kalau boleh tahu? 2 kali. 2 kali. Ya tapi itu bukan kemauan saya Pak. Itu Iya. semuanya orang tua yang nyari. Yang belakangan dia sama bapak dari Kartosuro. Tentara. Saya sekarang tuh saya megang pensiun 1.200.000 karena SK-nya digadekkan, disekolahkan 1 bulan sisa 100 diambil 4 bulan sekali. Tapi saya punya enggak ruko sih, kios gitu aja Pak Haji 2. Itu yang sangat membantu saya yang kasih kepengen sama Pak Haji Marco aja. Mau Jadi tambah ibu aja. sehari-hari apa kegiatannya sekarang nih? Megang ini aja Pak Haji. Megang ini aja. Selain megang itu? Enggak ada kerja ya, megang ini aja. Udah berapa lama tuh? Mulai tahun 2002. 2002? Ya, Bapak enggak ada mulai tahun 2002. Jadi yang pertama cerai mati, cerai hidup. Hidup. Yang kedua cerai mati, cerai hidup. Mati. Cerai mati. Nggih. Nah, ibu kalau boleh tahu nih, tahu YouTube RDAY, taunya dari mana nih? Dari ini TikTok Pak Ji, enggak sengaja. Iya, gimana coba cerita? Enggak salah itu bulan 11 2004. Iya. Itu di Jawa waktu ya tahun kemarin itu kan saya ini kan punya penyakit tekanan, asam urat, kolesterol tinggi semua Pak Ji ya. Iya. Nah, kayaknya rasanya saya ini kayak mati hidup lagi. Makanya saya kesini pertama Pak minta maaf sebelumnya karena mengamalkan RDAY tanpa izin Pak Haji. Kedua terima kasih banyak karena saya Ibu ini pertama kali ke RDAY nih? Iya. Pertama kali? Iya. Oh iya. Karena menyelesaikan gini ceritanya. Saya ini sudah selesai 99 Pak. Alhamdulillah sempurna, cuman ngajinya baca Al-Qur'an pertama itu 18 juz
7 hari yang pertama, terus sampai selesai 99 hari. Janjian sama teman Samarinda, SMS sama Pak Haji nggak salah itu. Cuman bilangnya gini, SMS nggak terjawab gitu. Gimana mau jawab kalau ribuan manusia? Aku bilang, saya juga nggak dijawab, tetapi karena saya punya komitmen mau ke sana, mau sowan, saya tetap berangkat. Saya cuma sama adik sepupu aja, adik ipar tapi udah bekas, tapi tetap saya anggap keluarga saya. Nah habis gitu ngamal kayak gini Pak Haji, lihat TikTok ini ada pengajian kok humoris banget. Apa? Ini, kok humoris banget pengajian ini lah. Nanya sama Ponan, Rik, ini ada pengajian lucu banget, ayo digoleki, aja dicari di Bogor. Nah. Kapan mah? Ya pokoknya ayo kalau kamu memang sanggup, mama harus berusaha. Habis gitu enggak ada respon. Habis itu pulang ke Balikpapan, waktu itu ke Jawa Pak Haji, nekat karena 4 tahun enggak nyakar bapak. Tadi 10 hari enggak mandi karena enggak badan itu. Habis pulang terus kok ini Pak Haji, setiap jam 00 lo terbangun. Aku bilang, Otomatis tuh. Setiap itu belum masih sekilas saja ngeliat TikTok itu Pak Haji. Iya. Sekilas saja, habis itu kok aduh. Oh, ada lagi pakai celana bolak-balik itu pakai CD dibalik. Oh, cadam dibalik. Itu ada 1 bulan Pak Haji. 1 bulan tuh saya punya teman di Makassar kok. Seri, loh kok lama enggak ketemu kita? Iya, ada apa nih kok tumben? Aku mau pinjam nomor rekeningmu belakangnya. Loh, pakai apa kan tumben? Besok kan Imlek. Oh iya, oke, siap bos. Saya bilang kayak gitu. Habis itu kirim 1 juta Pak Haji. Pas itu kan mau lebaran. Bulan 11-nya kan. Kok uang yang teman-teman yang enggak pernah biasanya ngasih Pak Haji. Alhamdulillah subhanallah, aku bilang, kok enak banget ini uangnya ini Mas. Aku bilang, iya benar membantu Pak Haji. Saya ini sendirian sana, kalau bisa jangan sendirian, jangan punya utang karena enggak punya anak Pak Haji saya. Waktu itu pertama itu usaha punya anak karena sperma laki-laki enggak sempurna. Berusaha ke dokter Sutomo di Surabaya, dijangka 3 bulan enggak sempurna, disuruh balik. Tapi mertua nyarikan istri anaknya. Oke, saya pun waktu itu juga buka warung nasi Pak Haji. Itu dapat mobil 1. Kalau ada orang nganggur saya datangin, belikan motor, saya suruh ojek waktu itu. Waktu tahun 78 itu Pak Haji. Sukses lah Pak Haji. Ternyata suami dicarikan istri sama mertua. Oke, saya bohongi di Blitar. Besok ke Blitar. Kenapa Sri? Ada urusan apa nih? Saya sodorin. Lu apa ini Sri? Tanda tangani. Bilang, apa? Pokoknya tanda tangani. Gampang nanti urusan belakang kalau udah selesai. Nah, udah selesai Pak Haji. Gue bilang, untuk apa? Aku bilang, laki-laki aman untuk apa dipiara lah. Enggak, kerjaannya nyakitin orang. Jujur Pak Haji, sayangnya dia tuh main perempuan terus sampai saya kena sipilis itu ya enggak. Suami yang ke? Iya, sampai kena sipilis. Suami yang ke? Yang pertama. Yang pertama. Kurang yang kedua ini, kalau yang kedua ini kan maklum angkatan Pak Haji ya. Tapi ya kurang lebih aja. Mungkin sudah nasib aja saya putuskan dah. Seperti itu. Kalau soal pasangan Pak Haji ya. Ngaceng mana suami yang pertama sama suami yang kedua? Jangan bilang kayak gitu Pak Haji, udah usah itu. Besar mana alat kelamin yang pertama sama alat kelamin suami yang kedua? Ngomongin itu Pak Haji. Hah? Enggak mau aku. Aku perempuan sendiri loh Pak Haji. Malu loh Pak Haji. Ini aja RDI aja yang diomongin Pak Haji. Benar memang sangat. Jadi Ibu kalau nonton YouTube RDI senyum-senyum enggak? Oh, enggak senyum lagi aku bilang. Apa? Kurang luar biasa. Kurang kayak gitu ya. Pak Haji luar biasa. Saya teriak sendiri Pak Haji. Malam tuh sampai jam berapa? Aku bilang bener kata Pak Haji itu kalau malam baca Al-Quran. Soalnya kalau siang malam baca, kalau malam baca Al-Quran, siang megang ini saya Pak. Jadi 99 kali 27 itu dapat berapa Pak? Tak bawa bukunya loh Pak. 999 kali sehari 27 kali. Sehari, Terus kali berapa itu Pak? Oh, kali berapa? Sampai terkabul aja, udah terkabul udah nggak usah dibaca. Oh gitu. Sampai terkabul, cair 10 miliar misalkan. Udah stop. Oh gitu. Sampai cair aja, Bu. Saya ngajarin tamu RDI itu dari 2019
wajib baca Quran. Itu saya nggak tahu Bu, dasarnya apa nggak tahu. Baru tahu, Son, lo makan mie ayam Son. Tadi gue beliin mie ayam Son. Makan dulu, makan di situ, makan. Tinggal lo doang soal yang belum gue racunin. Ada tuh mie ayam. Masih ada kan? Makan dulu Son. Udah gue racunin Son. Gue nyari tumbal kurang 1, lo kan Son. Telepon siapa yang bunyi? Oh ibu. Telepon ibu yang bunyi. Iya. Oh iya. Coba terangin. Kenapa saya maksain baca Quran? Coba terangin. Iya, Terangin Ibu. dulu. Terangin dulu. Jadi Pak Haji Itu ngajari. dulu. Oh, Dengerin biar TikToknya dengerin dulu. dulu. TikToknya Oh, iya. dulu baca Quran. Son, lo makan Son. Enak gak Son? Bakmi 10 ribuan Son. Mie ayam 10 ribuan. Alat coba dulu. Tuh ngerebusnya pakai cebokan alat lamin gue Son. 7 juz sudah kliang-kliang Pak Haji. Semalam 7 juz sudah kliang-kliang. Nih dengerin, coba dengerin. Makan Son, Yang kedua, dengerin. orang yang ngerjain ada 3 orang Pak yang tidak pernah rugi, selalu untung. Tuh, Dalam surah Fatir ayat 29. surat Fatir. Orang Fatir. yang ngerjain 3 amal ini pasti untung dan enggak pernah rugi. nggak pernah rugi. Innalladzina yatluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Al-Quran itu pasti untung. Tuh, Kagak pernah rugi. nggak pernah rugi. Itu Allah yang nyebut Pak. Di ujung ayat itu yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran berharap kepada Allah, perdagangannya, usahanya lan tabur, tidak akan pernah rugi. Tuh, nggak pernah rugi. Kenapa orang membaca aja Pak? Membaca aja itu nggak pernah rugi. Baca Satu, doang. Al-Quran dibaca, paham nggak paham, ngerti nggak ngerti, pokoknya yang dia baca ayat Quran dihitung ibadah. Tuh ayat Al-Quran. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Sepaling baik ibadah umatku membaca Al-Quran. Tuh. Paham ke? Enggak paham ke? Maka dia mendapatkan nilai ibadah. Kalau pengen cepat ke Mekah, lakukan 2 hal. 1, jangan pernah tidak baca Al-Quran setiap hari. Itu ceramah sebenarnya nyindir ibu. Anak-anak kita. Allah bukain lebar. Nggak, Pak, insya apa tuh alhamdulillah Pak Haji, Menuju ke Mekah dan Madinah. semenjak di stop sama Ya Pak Haji Allah, aja ya Allah. paling bagus malam gitu aja. Biasanya Kalau sudah saya, habis Allah, sholat di tempat langsung Quran di 1 mana jam tuh 1 juz Pak itu minta. bagi Marco kan. Tiap Terangin. Ya. Isi dari ceramah itu terangin. Iya. Iya. Jadi kalau di surat Fatir ayat yang ke-29 itu Suruh ada amatin dong, Bos. 3 amalan yang dijamin oleh Angatin. Allah. Orang yang mengerjakan itu usahanya pasti mengalami keuntungan terus-menerus. Apa itu? Tadi baru 1 yang diterangkan. Padahal tiganya ini sudah dipaksa diterangkan Pak Haji kepada kita semua. Yang pertama tadi itu sudah dijelaskan, yaitu apa? Membaca kitabullah, membaca Al-Quran. Jadi diajarkan kepada kita untuk selalu baca Quran. Nah, Pak Haji menyampaikan kepada kita baca Quran 12 juz. Jadi 1 di surat Fatir ayat 29 baca Quran, yang kedua ada di surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. 6. Nah, yang kedua itu orang-orang yang menegakkan sholat, baik itu sholat ba'diyah qobliyah, sholat tahajud, Tobat. tambah Alhamdulillah. sholat taubat. Tobat. Alhamdulillah enggak pernah bolong. Ya. Itu 2. Yang ketiga adalah orang-orang yang bersedekah, mensedekahkan hartanya.
Jadi Pak Haji selalu menyampaikan jangan bolong sedekah subuh, jangan bolong sedekah Jumat Barokah. Dan Allah pun maksa sedekahnya. Kapan sedekahnya? Di Al-Fatir Ini di Al-Quran 29 itu memaksanya Allah nyindirnya, maksanya dengan menyindir. Kapan sedekahnya? Baik kamu keadaan lapang maupun dalam keadaan Sempit. Ada kata-kata itu di Al-Quran. Jadi harus berarti kapanpun harus terus Maksa. Jaminannya usahanya tidak akan pernah mengalami kerugian. Jadi Pasti usahanya nggak pernah selalu sepi. untung. Percaya. Itu. Surat Fatir Fatir ayat 29. Nanti Ibu buka. Fatir ya? Fatir. Fatir. 29. 29. Jadi biar tambah Greget. greget, tambah yakin, tambah semangat. Insyaallah, nggih. Ya. Jadi ibu paksain. Itu Nanti pulang dari kata-kata sini. Pak Haji selalu paksain itu selalu di sini Iya. loh. Itu paksain Privat Pak- aja saya bilang paksain privat. Iya. Sedekah 10 juta, paksain sedekah 10 juta. Paksain. Kemarin karena namanya enggak pernah ke Jawa ya Pak Haji ya. Tadi ada yang di SPP-nya belum terbayar, yang mau bayar kuliah. Seperti itu, jadi akhirnya kurang. Nggak apa-apa, paksain. Iya. Terus kedua nih Bu, maunya saya. Iya. Saya Pak Haji. Ibu itu sholat ba'diyah qobliyah kan kalau nggak di pernah bolong alhamdulillah. Iya, kalau sholat ba'diyah qobliyah kan kalau di tempat-tempat lain sunnah. Kalau di sini paksain. Harus dikerjain, jangan enggak. Pak Haji kan sunnah. Kalau di RDI harus, saya bilang gitu. Lihat hasilnya deh. Jadi orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, Iya. cicilan motor Allah yang lunasin, cicilan mobil Allah yang lunasin, cicilan rumah Allah yang lunasin, itu dijamin. Sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Kalau sekarang kan kita masih ada cicilan motor, nggak apa-apa, jalanin aja. Maksudnya jangan takut nggak kebayar, pasti kebayar. Kalau di Yang penting Balikpapan, sholat ba'diyah qobliyah ini jangan bolong. Ya, Hah? alhamdulillah di Balikpapan malam apa tuh enggak bolong. Di sini kemarin itu Pak Haji, gara-gara kebanjiran rumah saya ini kebanjir ini di atas gini Pak Haji. Hancur kon rumah aduh. Rumah yang di mana? Di Balikpapan. Di Balikpapan tuh tanah negara gini dulu Pak Haji ya. Suami itu dinas di Balikpapan, terus ada uang transport, dikatakan komandan ini untuk pulang, transport pulang atau beli tanah di sini. Diberikan tanah di sini, namanya tuh tanah murah, rumah murah Pak Haji. Tapi kayaknya ada yang ngakuin gitu loh. Jadi sekarang jadinya tanah negara. Cuman kalau dipakai sampai 7 turunan bisa. Jadi karena tidak bisa dimiliki ya saya manfaatkan, saya mau bikin kos-kosan itu mau. Pak Haji. Kalau ada rezeki saya pengen di belakang. Kan nanti dengan ibu baca Quran kan cair 10 miliar. Amin ya Allah, kabul. Dengan ibu baca Quran, paksain baca Quran, nanti cair 10 miliar. Nanti ibu Amin. diajarin, ajarin bos. Amin. Nyentongin duit, cair 10 miliar. Nih, ajarin. Ini baru bawah. Yang rombongan ada gak sih Son? Ada. Ada. Kasih uang bibit Pak Haji 3 lembar. Iya. Nanti disimpan di Ada gak Son? di Bakmi 10 ribuan Son. Oh, ke bawah. Di warung jambu. Ya. Ke dalam. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, di warung jambu. Atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan Dan berkah. karomah Berapa? aminnya anak 11.000. RDID Kandang. Hah? Pimpinan Mahal. Di Susanto Orang gerobak, bakmi gerobak. saya Seberangnya BCA, warung jambu. puluhan miliar Kan di warung jambu ada BCA tuh, ruko-ruko. Seberangnya cara yang saya kerjakan namanya bakmi gendut. pasti Yang dagang kayak gue gendut gini Son. terus dipanggil. Ayamnya Ganteng. 10.000, bakso. Yang saya Gerobak seberangnya BCA. Jadi kalau dari BCA lo mesti nyebrang dulu. kamu ajak Rame banget Son, kawan-kawanmu, langganan. saudara-saudaramu yang berada di mana saja sebanyak-banyak Seberangnya BCA warung jambu Bogor Son. ini Itu enggak ada tulisannya ya, Pak? ada masuk ke rekening saya, masuk
masuk ke almari saya. Terus dipanggil. Saya perlu. Lo kalau makan di situ nggak bakal boleh bayar Son kalau bilang. Saya stafnya Pak Haji Dwi RDI Kandang B, nggak bakal boleh bayar Son. Bulan ini untuk itu saya Gratis. Ganjar, kamu undang ya, kamu ajak ya, kamu bawa kawan-kawanmu ke rumah saya sini sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang, waktunya bebas, habis sholat boleh kapan saja. Yes. Terima kasih. Banyak sekali loh Pak Haji yang ya apa mungkin apa itu namanya anunya RDI ya Pak Haji ya. Apa? Gini, saya tempat hari kan di sebelah kiri saya ini ada di depan aja kaki 5 Ya. orang ibu-ibu nyewa untuk jual sayur karena cuman kurang untuk bayar air lampu kurang, bilang Mbak Titik tolong dong ditambahin 50.000 aja, tadi 750. Duh, itu kalau bahasa Jawanya nyantai loh Pak, ngomongnya itu enggak bagus pokoknya. Habis itu, ya dah kalau gitu lampunya tak bikin sekring sendiri, ku bikinkan Pak karena pertama itu lupa enggak ku nyalain gitu. Sudah kalau gitu, anu Bun, besok aku tambah terima saja. Ya Allah Mbak minta maaf ya Mbak, minta maaf Bunda lupa, bener Bunda lupa, sumpah Mbak, lupa aku. Maklum Mbak udah tua kan. Dah Pak Haji ya, itu sudah ngomongnya kemana-mana mau bikin kantin di mana di sekolahan gitu. Yang kedua Pak Haji, pas bulan Juni, tuh anak-anak tuh yang nyewa di fotokopi yang sebelah kanan, sampai beli aqua itu untuk mandiin anaknya. Loh Mbak Titi, demi Allah, demi Rasulullah loh Mbak, Bunda enggak ngerti sama sekali, seumur-umur enggak pernah megang namanya keran air nutup kah, buka enggak ngerti karena di belakang ada keran yang kenceng tapi airnya mengalir. Tadi Bunda pakai itu enggak pernah, orang sendirian Pak Haji. Sudah kemana-mana Pak. Hujan ya Son? Hah? Pak Haji kenapa? Seminggu kemudian. Berarti manjur dong Son, gue tadi manggil hujan pakai mie ayam lo makan ya Son. Banjir dikasih berarti banjir, bisa jadi anaknya dukun larut, Son. Pak. Anaknya larut meninggal, anaknya umur 3 tahun. Itu seharian itu ku urus, ku ngomong. Tuh. Ngeri betul, tajam betul aku bilang. Ini tidak pernah lepas Pak Haji. Sholat tidak pernah bolong sampai duha, sampai suruh tidak pernah bolong. Tepat waktu tidak pernah apa kata Pak Haji. Pokoknya tarhim sudah di sajadah. Itu Pak Haji. Jadi dikasih lebih air habis. Sampai aku minta disumpah Pak. Aku ayo sumpah pocong kalau bareng ini biar Bunda duluan. Kalau mati biar mati sendiri. Tapi aku minta 3 orang berjajar di sini dipocong semua. Aku kepengen lihat mayatmu kalau memang kamu yang salah. Tidak berani. Akhirnya kasih hujan deras Pak Haji. Ini hujan deras. Ya, hujan Kan deras. manggilnya pakai mie ayam. Anaknya mati Pak Haji. Makan sekali lagi Masuk Son karet. biar hujannya berhenti Son. Ya. Sampai Ya. takut rasanya aku ngomong itu Pak Haji ya. Kalau ada orang salah aku sudah bersuara diam. Pokoknya seperti yang legowo wes. Enggak pernah. Biar apa kata orang. Udah aku enggak. Pokoknya pesan saya cuma satu. Baca Quran jangan berhenti. Ibu paksain. Haji, Bisa? Quran itu sampai kayak gombal. Iya, paksain. Iya. Baca Quran jangan berhenti ya. Iya. Masih Ana. berusaha Pak Haji saya untuk kepengen banget Pak Haji. Semalam kok 12 juz Pak Haji Marco. Bisa. Bisa. Kepengen loh Pak Haji. Bisa. Iya, kepengen betul aku. Harus bisa dan pasti bisa. Pokoknya bonusnya kalau ibu bisa baca Quran 12 juz. Umroh. Tuh pasti sama Mbak Rati. Kan Mbak Rati mau berangkatin tamu-tamu umroh. 200 laki, 200 perempuan. Nah kalau ibu bisa baca Quran kan nanti kepilih sama Mbak Rati. Masih 7 juz. Bersama aku anak semalam. yatim. 400 anak Itu yatim. cuman Pak Haji pernah Pak Haji pas sholat kayak gini sajadah langsung air sud kayak itu segini. Ibu mau gak umroh sama anak yatim gratis? Insya Allah Pak Haji. Hah? Insya Allah. Oh insya Allah. Harus.
Paksain baca Quran ya. Amin nggih. Ya, Oke. kita berangkat Desember nanti. Ini cepatnya. Oktober, Desember. Ya kan ini Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan lagi. Makanya Ibu paksain baca Quran 12 juz. Ya, Desember kita berangkat. Pasti. Gitu. Nanti Ibu dituntun sama Sony. Son, tuntun ya Son. Tadi Ibu ini udah 71. Kamu umurnya berapa Son? 40. Hah? 40. Gelo. 40. tadi malam Pak Haji tidur sebentar aja kan orang datang jam 1. Iya. Pak Haji tuh pakai celana segini nih. Jangan, nah maaf bajunya yaitu jangan pulang dulu sebelum aku datang ke sini. Bilang kayak Iya. gitu. Nah, aku bilang, Tunang, aku dibangunin Pak Haji. Bilangnya jangan pulang dulu sebelum aku datang ke sini. Iya. Ya, kita tadi anak, ya mudah-mudahan lah nanti. Soalnya teman saya di Balikpapan pernah dari sini enggak ketemu Pak Haji pernah. Iya, saya waktu itu sakit. Waktu itu enggak sakit Pak Haji kayaknya. Enggak privat cuma nanu aja. Oh iya. Cuma nyumbang. Jadi Ibu nanti besok pulangnya hari Minggu atau Senin. Jadi hari Sabtu besok Iya. ada acara testimoni Mbak Nadia cair 1 triliun. Acaranya hari Sabtu jam 7 pagi. Nggak live. Enggak live. Nggak live. Jadi Ibu mesti duduknya paling depan. Hari Minggu kita ada acara ijab kabul di kolam renang. Totet. Ijabnya di dalam air. Wih, Nanti bersama anak-anak yatim. Wajib Ibu datang. Hampir 100% yang ijab di kolam renang 100% terkabul. Salah satunya Haji Marco. Betul? Nah 100%. Dari sini naik odong-odong. Nanti Ibu naik odong-odong. Harus. Ijab saya bawa kabul. temen loh Pak. Apa? Adik, saya bawa adik. Iya dibawa nanti. Besok. Kan besok testimoninya di atas. Iya. Ruang pencerahan gratis. Iya. Gratis, free, gratis. Nah, hari Sabtu, hari Minggunya ijab kabul di kolam renang. Hari Minggunya ijab kabul di kolam renang. Iya. Bisa, Insya Allah. harus bisa. Insya Allah. Sambil anak-anak seneng berenang, Ibu ijab Pak Ci kabul. obat apa Pak? Ini lutut nih ya Allah Pak. Nanti kan Ibu dikasih centong. Kayak foto Nanti dicentongin pakai centong. Ada centong saya tuh bagus Pak Haji. Mungkin Pak Haji aja kepengen. Ya. Kecil hitam kalau pakai karokan daripada uang sakit kan kalau centongku itu ndak enak. Ah. Licin gitu. Nah, nanti saya bawain centong sama uang bibit. Nanti Bu centongin dengkulnya ya. Sembuh. Terus apa lagi yang mau diobrolin? Apa ya, Pak Haji? Pokoknya hari Sabtu jangan pulang. Iya, Wajib Pak Haji. datang acara testimoni Mbak Nadia cair 1 triliun jam 7 pagi hari Sabtu. Hari Minggu jangan pulang, wajib ijab kabul di kolam renang Totet. Karena 100% tamu-tamu RDI yang ijab di kolam renang 100% terkabul. Amin. Ibu harus Amin. Gitu. Haji ya. gini Pak Haji. Nanti Kan makan di sana di kolam renang. Saya kan Udah punya disiapin makannya saya punya sama minum, saya punya sertifikat di kan gini Pak Haji, saya punya tanah di Blitar itu tanah Ya. dulu tuh saya ngejoki, ngerti Pak Haji ngejoki Ya. ya. Nah, ngejoki punya nenek. Saya enggak mau walaupun warisan, kalau saya mau ngejoki karena nenek itu enggak kerja, kalau didesek anaknya untuk minta ini kayak apa? Otomatis cucunya yang ada kan aja. Nah, habis gitu ini sekarang ini jadi sertifikat bilang gini sama ponakan yang nempatin sekarang Pak Haji. Tri, ini nanti untuk mama ibadah loh ya sama mbok, cuma punya mbok 2 ini gitu. Iya mah. Nah, setelah jatuh tempo berangkat haji Pak Haji enggak ada uang. Nah, terus sudah mah enggak usah ngurusi Ruri, biarin aja Dodi yang menyelesaikan. Oke, makasih Le. Habis gitu ditutup sama Dodi. Pulang haji tuh mah sertifikat diambil di rumah. Ini anggap aja digadek. Nah, maka dia tuh masuk kerja, di total saya yang masukkan. Pak Haji, alhamdulillah saya ini sendirian tapi ponakan saya semuanya sukses. Yang tak masukkan polisi ada, yang guru ada, pelayaran ada. Tapi Sekarang pertanyaannya apa? gini, ya itu mohon doa. Saya punyanya yang kembali lagi ke yang fotokopi tadi. Itu saya pernah pakai air cawi-cawi, Pak Haji. Itu untuk nyiram, saya punya Depan. Hah?
Di depan. Saya Di punya, depan warung. bukan. Fotokopi. Saya punya itu loh, tanah 10 kali 15. Saya cawi-cawi pulang di itu, yang punya, yang mau nyewa fotokopi bilang gini, Bun, tolong tanah belakang jangan jual ke orang lain. Kenapa? Aku mau pakai kos-kosan. Bilang, oke, enggak apa-apa, alhamdulillah. Rencana aku pakai ngambil ini, Pak Ji, ngambil sertifikat ini gitu. Oh. Mikirku gitu. Kan kalau ibu baca Quran nanti cair 10 miliar. Ya, alhamdulillah. Itu aja pakai baca Quran aja. Harapannya itu untuk Kan tadi ada suratnya tadi surat apa? Ah, nanti Bu lihat. surat Atir ya. Ya, Atir 29. ya. Bisa? Ya, insyaallah. Paksain ya. Nggih. Pasti ya. Nggih. Oke? Oke. Jangan pulang, pulangnya Senin. Senin. Ya. Nggih. Terkabul? Kobul, Sip. kobul, Cair 10M. Kobul. Yuk, satu lagi mana? Pinjam, Pak, pinjam.